Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat dan membimbing kita semuanya untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada majelis talaqi kitab Safinatun Najah, baik yang hadir secara online maupun yang mengikuti secara offline. Insyaallah pada pertemuan pertama ini kita akan dahului dengan pengenalan terhadap kitab dan sekaligus pengenalan terhadap penyusun kitab Safinatun Najah. Pertama, dari segi nama, kitab yang kita kaji, kitab yang kita bahas, diberi nama Safinatun Najah. Safinah artinya perahu, An-Najah keselamatan. Jadi Safinatun Najah berarti perahu keselamatan. Jadi kalau orang mengarungi lautan, mengarungi sungai besar, dia membutuhkan kendaraan yang mengangkutnya agar selamat dari ombak yang menghanyutkan. Nah, Safinatun Najah diberi nama seperti itu adalah diharapkan bahwa orang-orang yang mengkaji kitab Safinatun Najah ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dari ombak, ya, selamat dari badai, ya, selamat dari berbagai ujian dan cobaan serta godaan dalam kehidupan ini, selamat sampai nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman. Jadi ini Safinatun Najah, Safinah artinya perahu, An-Najati keselamatan. Safinatun Najah, perahu keselamatan. Lengkapnya Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Ya. Fi menerangkan tentang ma yajibu, apa yang wajib, 'alal 'abdi atas seorang hamba, limaulahu terhadap tuannya yaitu Allah. Jadi apa yang menjadi kewajiban seorang hamba terhadap tuannya, apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah. Kitab Safinatun Najah ini memuat tentang hal-hal pokok yang menjadi kewajiban seorang hamba di hadapan Allah atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maula, maula itu artinya tuan. Makanya ada doa Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya, wahai Tuanku, yaitu Allah, salli wa sallim, berikanlah salawat dan salam, ya, Maulaya salli wa sallim daiman abada, selamanya, ala habibika, kepada kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad, khairil khalqi, sebaik-baik makhluk, kullihimi, semuanya. Ini nama kitab. Jika nanti kalau ditanya kajian kitab apa? Safinatun Najah. Artinya apa? Perahu keselamatan. Isinya tentang apa? Isinya tentang apa yang menjadi kewajiban seorang hamba terhadap tuannya, terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di kitab yang ada di hadapan kita, yang di tangan kita, ya, ini
untuk kitab Safinatun Najahnya itu mulai halaman 15. Ini halaman 15. Ini kitab Safinatun Najah. Sebelum halaman ini berisi tentang pengantar. Ya, berisi tentang pengantar. Itu halaman 7 ada tulisan Baina Yadayil Kitab. Itu pengantar itu, di hadapan kitab. Ya, yang dalam pengantar itu dijelaskan, kita tidak baca baris per baris. Insya Allah nanti ketika kita masuk kitab Safinatun Najah, kita akan baca secara baris per baris, ya, kata demi kata. Pengantar ini kita baca secara umum saja. Saya sampaikan tentang isinya, bahwa kitab Safinatun Najah ini mengenalkan tentang kitab Safinatun Najah. Ini termasuk kitab yang penting untuk para mubtadiin. Para mubtadiin. Apa itu para mubtadiin? Para pemula. Kitab yang penting untuk para pemula dalam mempelajari syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan amal-amal ubudiyah secara khusus, ya, sesuai dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa arda. Semoga Allah merahmatinya dan meridainya. Ya. Kitab ini walaupun simple, ya. Walaupun kitab ini kitab kecil, ya, untuk para pemula, para mubtadiin, kan tapi ia mendapatkan perhatian yang cukup besar dari umat ini. Ya. Mendapatkan perhatian besar dari umat ini. Dan oleh imam, oleh penyusunnya, nanti kita akan kenalkan penyusunnya, sebelum membahas tentang toharoh, membahas tentang sholat, membahas tentang zakat, dimuqaddimai dulu dengan pokok-pokok agama Islam. Ada arkanul Islam, ada arkanul iman, ya, dijelaskan secara singkat di sana. Jadi kitab Safinatun Najah ini yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim Al-Hadrami. Jadi Salim Al-Hadrami. Al-Hadrami itu dari Hadramaut. Syekh Salim Al-Hadrami. Nama lengkapnya nanti akan kita bahas secara lebih khusus. Syekh Salim Al-Hadrami ini menyusun kitab Safinatun Najah hanya terdiri dari pokok-pokok agama secara singkat, kemudian masalah toharah, bersuci, kemudian masalah sholat, dan secara singkat masalah zakat. Sampai di situ. Jadi sholat dan zakat. Dan sebelumnya ada muqaddimah tentang pokok-pokok keislaman. Kitab Safinatun Najah kemudian disyarah, diurai oleh seorang ulama kenamaan dari tanah Banten, yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani mensyarah atau memberikan penjelasan terhadap kitab Safinatun Najah, menunjukkan bahwa betapapun simpel kitab ini akan tetapi mendapatkan perhatian ulama besar seperti Imam Nawawi. Sekaligus menunjukkan tentang keberkahan kitab Safinatun Najah tersebut. Setelah memberikan penjelasan tentang kitab Safinatun Najah, kemudian oleh Imam Nawawi dilanjutkan pembahasan tentang puasa. Jadi aslinya kitab Safinatun Najah itu tentang sholat dan sedikit tentang zakat secara global. Oleh pensyarah, yaitu oleh Imam Nawawi Al-Bantani, kemudian dilengkapi dengan masalah-masalah yang terkait dengan puasa. Maka bahasan tentang
Pertama tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, menjadi bagian dari Safinatun Najah. Imam Nawawi pun kemudian wafat. Kemudian ada seorang ulama kontemporer, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali Ba'atiyah. Ustadz Muhammad Ali Ba'atiyah menyempurnakan faidah, ya, untuk menyempurnakan faidah supaya lebih utuh, ya, maka kemudian ditambah dengan bahasan tentang haji. Dengan begitu maka sholatnya sudah ditulis langsung oleh penyusun kitab Safinatun Najah, begitu juga tentang zakatnya, kemudian dilanjutkan oleh Imam Nawawi, ya, tentang masalah puasanya, kemudian dilanjutkan oleh Al-Ustadz Muhammad Ali Ba'atiyah tentang hajinya, yang dengan begitu lengkap tentang pokok-pokok ubudiyah dalam Islam, ya, amal-amal ibadah dalam Islam, sholat, puasa, zakat, dan haji. Baik, sekarang siapa penyusun kitab Safinatun Najah? Di situ halaman 9, ya, kita singgung-singgung saja ya secara umum. Huwa al-allamah. Beliau adalah seorang yang sangat alim. Jadi kalau al-alim itu orang yang alim, kalau al-allamah kang banget alimi, gitu. Yang sangat alim, al-allamah. Jadi kata untuk menunjukkan seseorang itu keilmuannya sangat luas, ya, luas dalam ukuran manusia tentunya, karena manusia seluas apapun ilmunya bukan bandingan bagi ilmu Allah, ya, karena ilmu yang dimiliki manusia itu sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi beliau adalah al-allamah. Jadi orang yang sangat luas ilmunya, orang yang sangat alim. Kata kedua disebutkan al-muallim. Beliau adalah seorang muallim, seorang guru. Orang yang mengajarkan ilmu, itu muallim. Jadi bukan hanya beliau alim, tapi juga mengajarkan ilmunya. Keluasan ilmunya tidak hanya untuk manfaat dirinya sendiri saja, melainkan ia menjadi muallim, mengajarkannya kepada umat. Kata ketiga menerangkan tentang siapa beliau adalah wal qadhi. Halaman 9. Wal qadhi. Seorang kadi. Seorang hakim. Beliau seorang hakim. Ya. Beliau dari satu sisi memberi fatwa, di sisi yang lain beliau juga memutuskan perkara di antara orang-orang yang berselisih sebagai hakim. Gitu. Jadi kalau ulama memberikan fatwa, kalau qadhi, hakim, memberikan putusan. Apa bedanya antara qadha, putusan hakim, dengan fatwa yang dikeluarkan oleh ulama? Bedanya adalah kalau fatwa ini menjelaskan tentang hukum. Menjelaskan tentang hukum. Secara hukum Islam, hukumnya adalah bla bla bla, dalilnya ini, itu fatwa. Sedangkan al-qadha, putusan hukum adalah ada orang yang datang kepada seorang qadhi, seorang hakim, mengadukan masalahnya, kemudian dari permasalahan yang diadukan itu, setelah dikaji dari berbagai sisinya atau ada sangkut paut dengan orang lain, kemudian diputuskan bahwa fulan yang salah, Anda yang benar umpamanya. Dan bersifat mengikat. Itu kalau putusan hakim. Jadi beliau seorang yang alim, seorang muallim, seorang yang ngajar, dan seorang qadhi, ya, memutuskan perkara di meja
Wasiyasi, seorang politikus. Politisi apa politikus? Orang ahli politik. Asiyasi. Jadi subhanallah, ulama kita itu tidak parsial ya. Alim iya, sebagai guru iya, sebagai qadhi iya, bahkan sebagai siasi, sebagai seorang yang terjun di bidang politik. Politik praktis secara langsung. Siasi. Orang yang memiliki kecakapan di dalam menghimpun, di dalam mengarahkan, ya, dalam upaya-upaya untuk mewujudkan al-masalih, kemaslahatan bagi umat. Asiasi. Ya. Kemudian wal khabir bisyu'unil al-askariyah. Seorang ahli di bidang kemiliteran. Ahli militer. Masya Allah. Khabir askari. Seorang ahli dalam urusan militer. Jadi luar biasa ini utuh. Al-faqih, seorang yang faqih. Faqih. Mendalam ilmunya tentang hukum syariat. Itu disebut faqih. Ya. Faqih itu artinya orang yang sangat menguasai tentang ilmu syariat. Yang sangat mendalam pemahamannya. Itu disebut faqih. Ya. Jadi al-fiqhu itu al-ilm al-amiq, al-fahmul amiq, pemahaman yang mendalam. An-nafidh li haqaiqil asya, yang menembus tentang hakikat sesuatu. Nah, beliau seorang faqih. Bukan hanya seorang yang fahim saja. Bukan hanya seorang yang faham, ngerti, bukan. Lebih dari itu, beliau adalah seorang yang faqih, yang kefahamannya itu mendalam. Faqih. Asy-syaikh, beliau adalah seorang syekh. Seorang syekh yang menggambarkan tentang beliau adalah pembimbing ya, yang menuntun murid-muridnya untuk menyucikan jiwa. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata syekh ini populernya awalnya adalah di kalangan para ahli tasawuf. Gurunya yang membimbing itu disebut syekh, mursyid, ya pembimbing. Murid-muridnya disebut murid. Murid itu dari bahasa Arab. Ya, disebut bahasa Arab. Begitu. Jadi beliau adalah seorang yang sangat alim, al-alama, seorang guru, al-muallim, seorang hakim, al-qadhi, seorang ahli politik, as-siyasi, seorang yang al-khabir bisyu'unil askariyah, seorang yang ahli di bidang militer, al-faqih, orang yang mendalam ilmunya tentang fikih, asy-syekh, orang yang membimbing tentang keruhanian, bagaimana lebih dekat kepada Allah dan menyucikan jiwa. Namanya Salim. Namanya Salim Ibnu Abdullah. Salim bin Abdullah. Ayahnya namanya Abdullah. Ibn Sa'id. Kakaknya namanya Sa'ad. Salim bin Abdullah bin Sa'ad. Setelah kakek apa namanya? Iya. Di atas kakeknya namanya Abdullah lagi. Jadi Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Samir. Ada yang membaca Sumair, ada yang membaca Samir. Fadhal. Silakan. Ada dua cara membacanya. Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Al-Hadrami kang bangsa Hadramaut. Al-Hadrami. Berarti beliau dari Hadramaut, ya. Hadramaut itu satu kota besar di sana di Yaman. Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Ini sekilas tentang siapa beliau, penyusun kitab Safinatun Najah. Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad
bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi termasuk adab itu kita mengenal penyusunnya, penulisnya siapa, kita kenal. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kita mengambil manfaat dari yang beliau tulis, maka kita tidak lupa pula untuk mendoakannya. Dan kita mendoakan orang lain, orang yang kita doakan tidak tahu, subhanallah. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka Allah mengutus malaikat di atas kita. Malaikat itu mengamini, amin, walaka bimistri. Semoga Allah mengabulkan dan semoga engkau mendapatkan yang sama. Subhanallah. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, orang yang kita doakan tidak tahu, menunjukkan ikhlas. Iya. Maka Allah kirim malaikat, malaikat mengamini dan mendoakan pula, walaka bimithli, semoga engkau mendapatkan yang sama. Jadi kita mendoakan orang, kita didoain malaikat. Dan doa malaikat, insyaallah tak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa doakan kebaikan. Untuk orang-orang yang kita cintai, doakan kebaikan. Untuk saudara-saudara kita, doakan kebaikan. Untuk umat kita, doakan kebaikan untuk orang-orang yang telah berbuat baik, berjasa dalam kehidupan kita. Beliau lahir di satu kampung namanya di Asbuh. Di Asbah atau di Asbuh ya. Yaitu di wilayah Hadramaut. Tentang sejarah keilmuan beliau, yang pertama, tarabba wa ta'allama lada abihi asy-syekh al-'allamah al-muallim Abdullah bin Sa'ad ila akhirih bin Sumair. Yang pertama kali beliau dapatkan ilmu adalah dari orang tuanya sendiri. Beliau tertarbiyah dan mendapatkan pembinaan diajari oleh ayahandanya. Tadi sudah kita sebut ayahandanya Salim bin Abdullah. Nah, ini pelajaran bagi kita, hendaknya anak-anak kita juga tak lepas dari pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Bahkan ada seorang ayah yang cerita, saya ingin anak-anak saya bisa belajar sholat, bisa sholat itu dari ajaran saya katanya. Yang nantinya ketika dia setiap kali sholat, saya dapat bagian di situ karena saya yang mengajarinya. Begitu juga ketika belajar Al-Quran. Saya ingin punya andil untuk pembelajaran Al-Quran anak saya supaya setiap huruf yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran, saya punya andil di situ dengan izin Allah. Punya bagian amal saleh. Di tempat yang paling kondusif untuk mendapatkan seorang anak mendapatkan didikan, pembelajaran adalah dari keluarga. Tak terlepas dalam hal ini adalah Syekh Salim, penyusun kitab Safinatun Najah. Beliau dibentuk di tengah keluarganya secara keilmuan, secara ubudiyah, ya, secara kesolehannya. Qara al-Quran al-Karim wa atqana wujaha adaihi, ya. Jadi pertama itu Quran. Ia belajar Quran di hadapan kedua orang tuanya atau ayahnya secara khusus. Ya, dan mungkin kita punya kenangan di sebagian kita, kalau tidak kita semuanya, tapi sebagian kita setidaknya punya kenangan bagaimana dulu diajari alif, ba, ta gitu. Mungkin sama ibu kita atau sama ayah kita, subhanallah. Kita tidak lupa mendoakan mereka. Ya, semoga Allah menyayangi mereka, mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima setiap amalnya. Jadi belajar Al-Quran sampai mutqin, ya, dengan qiraah yang ada. Aujuha aujuha adaihi. Jadi bagaimana membaca Quran itu dengan benar. Dan setelah itu beliau mengajarkan Quran. Jadi setelah memahami, menguasai tentang bacaan Al-Quran,
Maka dia mulai mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi guru ngaji. Penyusun Safinatun Najah ini guru ngaji. Maka beliau dikenal sebagai mu'allim. Dikenal sebagai mu'allim. Mu'allim itu artinya guru. Mu'allim orang yang mengajarkan ilmu. Kalau murid, muta'allim. Orang yang mempelajari ilmu, itu muta'allim. Murid, muta'allim. Kalau mu'allim, gurunya. Nah, beliau dikenal sebagai mu'allim. Sebagai guru yang mengajarkan ilmu. Dan istilah mu'allim itu istilah yang khas. Terutama di kalangan masyarakat Yaman, Hadramaut. Kata mu'allim ini sangat spesial di kalangan mereka. Jadi istilah mu'allim ini dikenal luas di tengah mereka. Yang julukan mu'allim ini diberikan kepada orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi orang yang mengajarkan Al-Quran di Yaman, terutama di Hadramaut, di sana dikenal dengan sebutan mu'allim. Di daerah-daerah kan ada istilah-istilah, ada tuan guru, ya, ada yang lain-lain, ada sebutan-sebutan. Nah, untuk guru ngaji Al-Quranul Karim disebutnya mu'allim. Boleh jadi ini penamaan diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, cukup populer hadis ini, cukup masyhur. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ya. Ta'allama al-Qur'an berarti muta'allim, pelajar Quran. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya berarti mu'allim, yang mengajarkan. Jadi boleh jadi istilah mu'allim itu diambil dari hadis tadi, dan populer digunakan untuk orang yang mengajarkan Al-Quran. Dikenalnya dengan sebutan mu'allim. Baik. Beliau mempelajari ilmu-ilmu syariah juga. Quran tadi sebagai basicnya, sebagai dasarnya. Hafal Quran itu sebagai basicnya. Bukan finish. Jangan sampai ada sebagian orang yang punya anggapan bahwa kalau sudah hafid Quran sudah segalanya. Belum. Itu baru awal. Ya. Pendasaran secara keilmuan berangkat dari Al-Quran. Dari situ kemudian dikembangkan tentang bangunan ilmu itu menjadi kokoh, karena yang menjadi landasannya itu adalah Al-Quran Al-Karim. Ya. Mungkin ada yang bertanya, beliau ini ulama dari generasi atau abad keberapa? Iya. Beliau hidup di abad ke-13 Hijriah. Hidup di abad 13 Hijriah. Di antara gurunya tadi, telah kita sebut adalah ayahandanya sendiri, dan ada guru-guru lainnya di wilayah Hadramaut yang bisa beliau jangkau untuk belajar dari mereka. Menimba ilmu dari sumber-sumber yang memiliki authority di bidangnya. Dengan keilmuan yang ada, dengan pengamalan yang konsisten terhadap ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya, maka banyaklah orang-orang yang kemudian belajar dari beliau. Belajar dari beliau. Banyak santrinya, banyak muridnya. Ya. Sampai-sampai yang memberikan sanjungan, yang memberikan pujian itu bukan saja murid-muridnya menyanjung tentang kealiman kealiman gurunya, bahkan gurunya beliau sendiri, ya, gurunya Syekh Salim bin Abdullah, penulis Safinatun Najah ini, itu juga melantunkan kasidah-kasidah atau syair-syair yang memberikan sanjungan dan kebanggaan terhadap muridnya ini. Subhanallah.
Saya mau nanya nih, kalau ada seorang alim punya murid dua, tapi murid dua ini benar-benar mengambil seluruh ilmunya ibaratnya. Dua murid ini mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh sang guru ini. Muridnya cuma dua, tapi dua murid ini mendalam pemahamannya. Ibaratnya ilmu dari gurunya dia dikuras semuanya, kuras. Dengan punya murid mungkin banyak, 500. Akan tetapi umum begitu saja. Belajar ini, belajar itu secara apa namanya? Secara sepintas, sepintas, sepintas. Banyak memang manfaat bagi ratusan orang atau boleh jadi ribuan orang, tapi tidak mendalam. Dibandingkan dua orang yang mendalam ini, dua orang yang mendalam ilmunya ini, boleh jadi nanti manfaatnya akan lebih besar. Karena dialah yang akan mengembangkannya. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga para imam lainnya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ilmunya berkembang sedemikian rupa, diikuti sedemikian rupa oleh banyak umat di berbagai belahan dunia ini. Jasa siapa? Pertama jasa Allah tentunya. Fadlul minallah, karunia dari Allah. Yang mengambil peran penting dalam hal ini adalah murid-muridnya. Karena murid-muridnya kemudian mencatat, membukukan apa yang difatwakan oleh sang guru. Setelah dicatat, dibukukan, kemudian dikembangkan lagi. Nah, maka kemudian tersebar. Ada ulama-ulama yang sekali ulama-ulama madhab ini bahkan boleh jadi lebih alim, akan tetapi tidak memiliki murid-murid yang mengembangkannya, menyebarluaskannya, maka terhenti ilmunya. Kalau toh masih dibukukan, tidak tersebar sebagaimana tersebarnya para ulama seperti Imam Madhab tadi, yang ilmu-ilmunya dikembangkan oleh, disebarluaskan oleh murid-muridnya. Masya Allah. Ini tentang kemanfaatan ilmu. Di antaranya adalah faktor keberkahan dan faktor murid-muridnya. Baik. Tadi telah disebutkan bahwa beliau juga aktif dalam masalah-masalah politik, begitu juga dalam masalah-masalah peradilan, bahkan seorang qadhi. Di bidang militer, beliau pernah dipilih oleh Kesultanan Katsiriyah. Jadi di Indonesia itu kan ada banyak kesultanan-kesultanan ya. Ada di Jogja, ada kesultanan, ada di apa namanya daerah di luar Jawa juga banyak kita jumpai kesultanan-kesultanan di Sumatera, di Kalimantan, di banyak tempat. Ya. Kesultanan Ternate, Kesultanan Demak, Kesultanan banyak. Nah, begitu juga di Yaman ada kesultanan namanya Katsiriyah. Satu wilayah ya namanya Katsir. Kesultanan Katsiriyah. Ia ditunjuk di sana sebagai seorang ahli apa namanya? Ahli militer. Ya, pertahanan, ahli pertahanan. Sampai kemudian dikirim menuju ke waktu itu ke Singapura, kemudian ke wilayah India. Ya. Untuk apa? Untuk tujuan membeli perlengkapan senjata. Ada meriam, dan ada perlengkapan-perlengkapan lainnya. Kalau bukan orang yang ahli di bidang itu, tentunya tidak diutus. Gitu ya. Jadi ini tentang keluasan ilmunya. Ia juga kemudian menjadi konsultan, ya, bukan konsultan, menjadi penasehat, ya, penasehat pada Sultan Abdullah bin Muhsin, ya. Dan di kemudian hari beliau kemudian melanjutkan perjalanannya, kan sudah pernah ke India, pernah ke Singapura, akhirnya beliau melanjutkan perjalanannya di kemudian hari ke Indonesia.
utamanya ke Jawa, utamanya ke Jakarta, utamanya Betawi, Batavia, ya Betawi. Jadi penyusun kitab Safinatun Najah ini tinggal di kemudian hari tidak lagi di Yaman, akan tetapi di Jawa, di Jakarta, di Betawi, gitu. Ma'ila Jawa wa tadayyaraha, ya tinggal di Jawa. Wa kana min ahli salah daimat dzikri katsirat tilawah li kitabillah. Orang yang dikenal saleh, ya banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak tilawahnya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Kapan beliau wafat? Beliau wafat dan di mana beliau wafat? Beliau wafat pada tahun 1271 Hijriah. Ya, wafat tahun 1271 Hijriah. Maka tadi kita sebut beliau hidup di abad 13 Hijriah. Bertepatan dengan tahun 1854 Masehi. Berarti abad ke-19 ya. Masehi. Abad ke-19 Masehi tepatnya tahun 1854. Kalau kalender Hijriahnya tahun 1271. Di mana beliau wafat? Beliau wafat di Betawi. Di Jakarta. Beliau wafat di Jakarta. Di mana kuburnya? Kita belum dapat informasi tentang di mana beliau dikuburkan. Tapi para sejarawan mengatakan beliau tinggal di Jawa dan sampai wafat beliau berada di Pulau Jawa dan wafatnya di Betawi. Ya. Kitab Safinatun Najah ini di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, ini dikenal baik. Dulu waktu saya masih kecil, di madrasah, di surau, sama almarhum ayahanda juga dibacakan ini, Safinatun Najah. Dan mungkin di antara teman-teman sekalian juga ada yang punya pengalaman yang sama. Belajar kitab Safinatun Najah. Jadi sangat dikenal luas. Nah, jadi kita dengan mempelajari sejarahnya tadi, kita mengetahui benang merahnya. Karena penyusun kitab Safinatun Najah yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad, ya, bin Abdullah, ya, bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i tadi, beliau memang pernah tinggal di tanah Jawa sampai wafat di sana. Maka dikenal luas kitab Safinatun Najah ini. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya punya pengalaman juga karena saya tahun 1982 saya mulai merantau di Jakarta. Waktu itu di sebagian masjid-masjid, ya, majelis-majelis taklim, sering saya mendengar mu'alim fulan, mu'alim fulan, mu'alim fulan, gitu. Jadi guru yang ngajar di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid dikenalnya dengan sebutan mu'alim. Nah, kita teringat nih tadi ini. Penyusun kitab Safinatun Najah ini dikenalnya dengan istilah mu'alim. Maka tidak mengherankan kalau di kalangan orang-orang Betawi, guru yang mengajarkan tentang syariat Islam, mengajarkan fikih, mengajarkan agama, dikenal dengan mu'alim pula. Subhanallah. Ini muqaddimah ya tentang kitab Safinatun Najah. Jadi pertama, Safinatun Najah artinya perahu keselamatan. Penyusunnya namanya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad, ya, bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i.
Sampai bab apa atau sampai masalah apa saja yang beliau tulis? Yang beliau tulis adalah tentang pokok-pokok agama secara singkat, kemudian masalah toharoh, kemudian masalah puasa, masalah sholat, dan masalah zakat. Sampai di situ. Kemudian dilanjutkan oleh siapa? Oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani nanti akan kita bahas ketika masuk bab puasa yang beliau tulis, insya Allah. Nanti kita akan kenalkan lebih rinci. Kemudian bab hajinya disusun oleh seorang ustadz yang bernama Muhammad Ali Ba'atiyah. Baik, kita mulai dari permulaan kitab Safinatun Najah. Silakan dibuka halaman 15. Halaman 15. Di atas disebutkan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi di motonya ini di atas. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini moto. Syiar, semboyan. Diambil dari hadis Nabi. Yang artinya man siapa yuridillahu yang Allah berkehendak. Yurid berkehendak. Siapa yang berkehendak? Allah. Siapa yang Allah berkehendak bihi terhadapnya, berkehendak khairan, kebaikan. Jadi siapa yang Allah hendak berikan kebaikan kepadanya, maka yufaqihu, Allah fahamkan ia fiddin, dalam urusan agama. Jadi siapa yang Allah hendak berikan kebaikan kepadanya, ya, berlimpah kebaikan bagi orang itu, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama Islam. Dari hadis ini jelas bahwa ketika kita ingin berlimpah banyak kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita dari karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa tafaqquh fiddin, mempelajari tentang agama. Tidak harus kemudian menjadi seorang mujtahid. Gurunya juga nggak sampai mujtahid. Iya. Akan tapi memiliki pemahaman tentang agama yang membuat kehidupannya terkontrol sesuai dengan arahan-arahan agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan tidak ada pertentangan antara orang punya disiplin ilmu ini mempelajari agama, nggak ada pertentangan. Karena yang namanya ilmu itu setidaknya dikelompokkan jadi 3 secara garis besar. Pertama, ilmu yang dengan ilmu itu kita menjadi seorang muslim yang benar. Itu wajib itu. Ilmu yang dengan ilmu itu kita menjadi seorang muslim yang benar. Akidahnya lurus, ibadahnya bersih, benar, akhlaknya mulia, wawasannya luas, gitu. Jadi ilmu yang dengan ilmu itu seorang menjadi seorang muslim yang benar. Muslim yang taat. Yang kedua, ilmu yang dengan ilmu itu seseorang memiliki kemandirian. Tidak tergantung pada orang lain. Bisa mengcover keperluannya sendiri. Maka kemudian ada skill ini, skill itu, ya. Belajar ini, belajar itu. Untuk apa? Agar supaya dia bisa qadiran 'alal kasb, mampu untuk berusaha. Sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu ilmu jenis yang kedua. Ilmu jenis yang ketiga adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa memberi manfaat besar bagi umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Di sini yang ketiga ini. Jadi kita perlu ilmu agar menjadi muslim yang benar. Kita perlu ilmu agar kita bisa mandiri. Kita perlu ilmu agar bisa berkontribusi secara maksimal, memberi manfaat besar. Bagaimana akan bisa memberi kontribusi besar? Ya, kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mengcover dirinya sendiri. Apa artinya?
Orang bisa mengcover keperluan-keperluan hidupnya, tapi kalau tidak punya dasar keimanan, tidak punya dasar keislaman yang seharusnya ya pahami. Begitu. Maka pokok utama ini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah hendak berikan kebaikan kepadanya, maka Allah fahamkan dia dalam masalah agama. Nah, paling enggak kita baca bismillah sampai khotimahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya saya memulai dengan nama Allah. Saya memulai membaca ini dengan memohon pertolongan dan keberkahan dari Allah. Itu artinya. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dengan menyebut nama Allah. Aku mulai dengan memohon pertolongan Allah. Memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini mulai satu-satu nih. Alhamdulillah segala puji. Pujian. Pujian itu berarti ada sesuatu yang baik, kita puji. Ada pihak lain yang berbuat baik kepada kita, kita puji. Itu alhamdulillah. Ia sendiri terpuji dan memberikan manfaat kepada pihak lain. Dan Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Dan segala kebaikan yang datang kepada kita juga dari Allah. Makanya alhamdulillah. Segala puji, al di sini al-istighraqil jins. Untuk mencakup segala jenis. Berarti semua pujian. Dalam bahasa Jawa itu alhamdulillah utawi sekabiane puji. Keseluruhan pujian lillah milik Allah. Termasuk kita bisa berbicara, kita bisa menulis, kita bisa memiliki keterampilan ini dan itu. Itu adalah karunia Allah. Maka pujian untuk Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, dia adalah Rabb semesta alam. Kata Rabb ini mengandung arti mencipta. Allah yang menciptakan semesta alam. Kata Rabbil alamin juga mengandung arti Allah yang menjamin semesta alam ini, yang memberi rezeki. Ya. Kata Rabb ini juga mengandung arti Allah yang mengatur semesta alam ini. Kata Rabb juga mengandung arti bahwa Allah yang menguasai semesta alam ini. Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dia adalah Rabb, Tuhan yang menciptakan, yang menjamin, yang mengatur, yang menguasai semesta alam ini. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wabihi dan kepadanya, wa dan bi pada hi-nya. 3 kata itu. Wa 1 kata, wa dan. Bi dengan. Hi-nya. Dan dengannya. Maksudnya dan kepadanya. Kepada Allah. Bukan kepada yang lain. Ini taksis. Khusus. Nasta'inu. Kita mohon pertolongan. Kita mohon pertolongan. Kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dalam urusan apa? Ala umurid dunia, atas urusan-urusan dunia. Ala umurid dunia, atas urusan-urusan dunia. Waddini, dan urusan agama. Jadi kita minta tolong kepada Allah untuk urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Jadi kita membutuhkan pertolongan Allah dalam segala urusan. Urusan dunia maupun urusan agama. Gitu. Ini sesuai dengan ayat yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami ibadah. Dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Dijelaskan pula oleh hadis Nabi. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa idza sta'anta fasta'in bi. Kalau engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah.
Jadi kita minta tolong kepada Allah dalam urusan agama, dalam urusan ibadah minta tolong kepada Allah. Dalam urusan dunia, tetek bengek urusan kita minta tolong juga kepada Allah. Maka Rasul mengajarkan doa habis sholat, dan ini jangan ditinggalin. Pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, jangan engkau tinggalkan doa ini setiap habis sholat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika untuk zikir kepadamu, wa syukrika untuk syukur kepadamu, wa husni ibadatik untuk ibadah dengan baik kepadamu. Jadi untuk zikir, untuk syukur, dan untuk ibadah dengan baik kepada Allah perlu pertolongan Allah. Maka wabihi nasta'in. Kita perlu pertolongan Allah dalam hal ibadah. Supaya kita dibimbing, ditolong untuk melakukan ibadah. Begitu juga dalam urusan dunia kita yang beragam ini dari waktu ke waktu. Masya Allah, barakallahu fikum. Kelihatannya sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjut pada esok hari. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Arwani Amin yang telah membuka kajian talaki kitab Safinatun Najah dengan begitu banyak insight-insight baru, dengan begitu banyak wawasan-wawasan baru. Barangkali dari peserta ada yang ingin menanyakan, silahkan raise hand untuk bisa bertanya, mungkin antara yang ada di live ataupun yang offline. Silahkan. Jika tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan sesi kita pada sore hari ini. Insya Allah ini akan berkelanjutan. Jadi sesi pertama besok dan sampai tanggal 17 Maret kita akan live seperti ini setiap hari gitu. Dan untuk para peserta yang aktif, insya Allah akan mendapatkan sertifikat dari Syariah Consulting Center sebagai peserta gitu. Jadi seperti itu. Jika tidak ada yang bertanya, mari kita tutup. Nanya sih. Silakan, ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, sebelum ditutup masih bertanya-tanya gitu. Tadi kan pengarangnya nih Salim bin apa gitu kan, sampai di akhir Asy-Syafi'i. Mau bertanya Ustadz, apakah ini sama dengan Imam Syafi'i atau berbeda Ustadz? Karena memang baru dengar juga kitab Safinatun Najah ini. Itu aja Ustadz pertanyaannya. Maksudnya diperjelas itu apakah memang itu Imam Syafi'i atau yang mu'alim yang lain gitu Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Mazhab Syafi'i lah. Baik. Kata Asy-Syafi'i di belakang itu menunjukkan bahwa ia mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Bukan dia Imam Syafi'i, bukan. Ya. Jadi banyak ulama-ulama seperti Imam Nawawi yang nyusun kitab Riyadhus Shalihin, itu juga disebut Asy-Syafi'i, yang bermadhab Syafi'i. Gitu. Jadi metode istihad Imam Syafi'i itu kemudian diikuti. Gitu. Maka disebut Asy-Syafi'i. Jadi ini bukan Imam Syafi'i yang dikenal, Muhammad bin Idris, yang hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah, bukan. Nah, kalau itu kan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu lahir 150 Hijriah. Nah, kalau ini wafatnya tahun berapa tadi? 1271 Hijriah. Jadi jaraknya jauh. Jadi orang yang berbeda. Barakallah. Jazakallah Ustaz. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Atau Ustaz, sedikit Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Medan Ustaz. Ada kira-kira ini Ustaz, sanad ke beliau Ustaz. Syukur Ustaz. Ya. Saya secara pribadi tidak memiliki sanad secara tertulis sampai kepada beliau. Walaupun di antara guru-guru kami yang mengajarkan ada sanad.
Tapi saya secara khusus belum mengambil sanad dari guru-guru itu. Nah, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita tahu kan sebagaimana penjelasan tadi bahwa beliau pengarang kitab ini sempat singgah dan hidup di Indonesia bahkan wafat. Apakah ada sejarah yang mengatakan bahwa beliau punya keturunan di Indonesia secara khusus di Jawa? Insya Allah. Saya belum dapat informasi lebih lanjut itu. Iya. Oke, terima kasih, terima kasih. Syukron. Nah ini bagus dengan apa namanya informasi-informasi awal tadi kan terbuka itu pertanyaan-pertanyaan. Adakah termasuk yang saya sampaikan tadi beliau dikuburkannya di mana? Itu juga belum kita dapatkan informasinya. Kalau dingin standar 2 soft begini terlalu dingin. Kalau 2 soft ya, 2 soft. Kalau kita biasa subuh itu kan 2 soft. 2 soft itu kan kita cuma nyalain 2 aja. Itu bocor. Soalnya begini mungkin kan beliau mungkin ketika tinggal di Indonesia pasti kan lama sehingga beliau wafat. Tentu beliau tidak sendirian hidup itu. Pasti apakah dia bawa keluarga dari Hadramaut kah atau memang beliau safar sendiri di samping menyebarkan biasanya cerita-cerita yang kita dengar, cerita-cerita para ulama seperti Wali Songo di antara bagian daripada ulama kita itu, beliau itu kan ketika berdakwah ke Indonesia atau tinggal mengajarkan agama itu mesti menikah. Biasanya begitu yang sejarah berikan kepada kita dari guru-guru kita gitu. Sehingga saya bertanya seperti itu Pak Yai. Mudah-mudahan lah nanti siapa tahu bertambah informasi yang kita dapat sehingga ini menjadi sebuah bahasa orang hal yang baru gitu kan. Baik. Syukur nanti antum punya informasi, bisa baca segala macam, nanti bisa di-sharing juga. Alhamdulillah. Inilah semakin kita mempelajari satu ilmu, semakin banyak yang kita belum tahu. Masya Allah. Maka kalau orang merasa sudah tahu semuanya itu nggak belajar nanti. Ini kan tadi ditanyakan tentang siapa orang-orang dekat beliau selama di Indonesia. Ketika di Jakarta dulu hanyakah di Jakarta saja atau juga sampai ke Jawa Tengah, Jawa Barat di sana mungkin ada apa namanya interaksi dengan ulama-ulama yang sezaman dengan beliau, seperti apa interaksinya, seperti apa ta'awun kerjasamanya. Kemudian di samping kitab ini adakah jejak-jejak yang lain? Subhanallah, subhanallah. Boleh mohon izin bertanya sedikit, Ustaz? Silakan. Beliau ini safara mughadiban ilal Hindi thumma ila Jawa wa tadayyaraha. Jadi beliau itu bermusafir atau bersafar atau pergi karena marah ya Ustaz ya. Karena kenapa? Karena wa indama khalafahu sultan wa lam yarji' ila musyawaratihi wastadbara bi ra'yihi, kata itu sultan itu tidak mau bermusyawarah dengan dirinya, begitu Ustaz. Apakah betul Ustaz seperti itu? Kemudian selanjutnya di sini beliau tuh Al-Makki, beliau berarti dari Hadramaut, mungkin sudah lama tinggal di Mekah gitu Ustaz ya. Nah, ini 2 pertanyaan Ustaz. Mohon diklarifikasi Ustaz. Baik. Baik. Untuk informasi lebih lanjut tentang beliau ini mungkin perlu penelitian lebih spesifik ya, penelitian lebih spesifik. Saya kira itu kalau dibahas tentang secara khusus ya biografi bisa menjadi satu buku tersendiri ya, biografi penyusun kitab Safinatun Najah ya, dan insya Allah ketika di forum-forum yang lebih longgar membahas secara khusus tentang biografi para ulama, insya Allah nanti itu akan sangat berguna. Gitu. Jadi bahasan kita secara singkat tentang biografi beliau bukan berarti hanya di situ saja kiprahnya. Nah, itu sejarah singkatnya. Sejarah secara lebih lengkapnya, ini
kesempatan bagi kita semuanya untuk menggali lebih dalam rangka untuk kita bisa mengambil ibrah. Karena mengambil pelajaran dari sirah para orang-orang saleh ulama, kata Imam Malik, itu lebih beliau sukai dari sebagian masalah fikih. Karena dalam perjalanan itu di sana ada akhlak, dalam perjalanan itu ada persoalan, dalam perjalanan itu ada tantangan. Sehingga ketika membaca sejarahnya, termasuk tadi ada hubungan yang tidak harmonis dengan sultan. Kemudian beliau memilih untuk lepas ya, dari pemerintahan dan mengembangkan kembali dakwahnya. Sebelumnya sudah pernah ke India, pernah ke Singapura, kemudian melanjutkan ke Indonesia. Jadi bagaimana setiap peristiwa itu menjadi sebab kebaikan. Ya, tertutup di satu sisi, kemudian membuka kebaikan di sisi-sisi yang lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum atas tambahan-tambahan informasinya. Saya kira cukup sampai jam berapa ini? Sudah lewat ya, lewat 9 menit. Insya Allah nanti secara bertahap, karena tidak semuanya itu dalam satu waktu, semuanya bertahap. Ya, insya Allah kalau bertahap sedikit-sedikit nanti lebih nikmat. Makan juga begitu, berbuka kalau langsung banyak gak enak. Dikit, nikmat. Insya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Arwani Amin yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Untuk forum pada sore hari ini kita cukupkan sampai sini. Besok kita lanjutkan lagi di jam yang sama, di jam 16.00 sampai 17.00 gitu, waktu Indonesia Barat. Kita tunggu kedatangan para peserta untuk kehadiran untuk besok hari. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat dan bisa kita sebarluaskan untuk orang-orang yang dari sekitar kita. Mari kita akhiri talaki pada sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Peningkatan protein dan miskin di 10 miliar. Total ini di angka Kurang lebihnya mohon 355 maaf. miliar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya peningkatan layanan jaringan irigasi Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.